ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنو والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع لنا العياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب من فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah nawaiنا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarram wal Muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para orang tua, para alimil ulama, para asatidz, para sepuh, para hujjat, para tokoh semua yang saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah. Mudah-mudahan para orang tua semua, para guru senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah berkahkan dalam hidupnya, dalam ilmunya. Mudah-mudahan senantiasa kita terus bisa mengambil manfaat dari para guru, para orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa dirahmati, dicintai Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan senantiasa terus Allah berikan kesehatan buat kita, Allah jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, Allah berikan curahan rahmat, hidayah, inayahnya, keberkahannya buat kita semua, sehingga Allah berikan keberkahan buat keluarga kita semua. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan semua kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua terus ya kita menjadi hamba-hamba yang mendekat kepada Allah, yang memperbaiki diri kita untuk senantiasa beribadah lebih baik lagi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di akhir-akhir bulan Zulqa'dah, mudah-mudahan kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita pagi hari ini, kajian tafsir Jalalain, yaitu kemarin alhamdulillah pertemuan terakhir.
Kita sudah sampai di surah apa Pak? Surah Al-Lail ya. Surah Al-Lail Bu. Ya, ini alhamdulillah. Insyaallah akan kita teruskan kajian kita di surah Al-Lail ini, kita teruskan dari tafsir Jalain. Nafa'anallahu bi'ulumihi ma fid dharain amin. Kemarin kita sudah bahas ya surah Al-Lail ini bagaimana Allah Jalla wa Ala ya bersumpah dengan makhluknya ya yang berbeda, yang berpasang-pasangan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ya. Kemudian juga ada laki-laki, ada perempuan, atau jantan atau dengan betina. Dan begitu juga Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwasanya inna sa'yakum la syatta, bahwasanya semua ya amalan perbuatan umat manusia ini bermacam-macam. Ya, yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah mengatakan apa yang kita perbuat ini bermacam-macam, la syatta. Inna sa'yakum, usaha kalian umat manusia ya semuanya ini bermacam-macam. Akan tetapi walaupun bermacam-macam ya, ketaatan kita, kemaksiatan kita setidaknya ada bisa kita kelompokkan ya, bisa kita gabungkan, ada dua, setidaknya ada dua macam ya perilaku kebiasaan umat manusia. Dan Allah jelaskan di sini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang pertama ya, kebiasaan umat manusia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya, siapa saja yang a'ta, yang suka memberi, wattaqa, kemudian bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala, wa saddaqa bil husna. Ya, al-husna di sini bisa diartikan dengan ats-tsawab. Ya, bahwasanya dia yakin dengan balasan dari Allah Jalla wa Ala. Begitu juga al-husna di sini ini ditafsirkan dengan al-jannah. Ya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang menafsirkan al-husna di sini yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya bahwasanya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala membenarkan bahwasanya dia yakin atas balasan pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia sudah a'ta, ya sudah bisa memberi, senantiasa suka berbagi. Ya, karena di antara ciri orang yang bertakwa, ya biasanya orang yang bertakwa itu dia senantiasa berbagi. Ya, dan di dalam surah Al-Imran ayat 134 ya 133 134 itu orang yang bertakwa itu ketika berbagi enggak mikirin dirinya, enggak mikirin keadaannya, mau lagi susah maupun senang. Yang penting dia tetap berbagi. Ya, makanya perintahnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka yang senantiasa berinfak. Makanya kalimatnya yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, karena kalau urusan infak para jamaah semua itu harus dengan harta. Beda nggak Pak sedekah dengan infak? Beda apa kagak nih sedekah sama infak? Beda. Ya, kalau sedekah nggak mesti dengan harta. Makanya kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika
sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, likulli khutwatin ila shalah sedekah. Langkah kita menuju masjid adalah sedekah. Jadi sedekah itu nggak mesti dengan harta. Tapi kalau sudah berbicara infak, maka dia harus dengan harta. Makanya kalimatnya alladzina yunfiquna. Ya Allah enggak mengatakan alladzina yatasaddaquna. Tapi Allah mengatakan alladzina yunfiquna. Mereka orang-orang yang bertakwa, mereka berani berinfak dengan hartanya. Ya subhanallah. Makanya di surah Al-Baqarah ya, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata. Terus terakhirnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah enggak mengatakan wa mimma razaqnahum yatasaddaqun, enggak. Tapi bagaimana orang-orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka bisa berinfak dengan apa yang diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini tantangannya, syaratnya ya adalah mereka senantiasa memberi, ya, senantiasa berbagi, kemudian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tadi hamba yang bertakwa ketika memberi berbagi dia nggak pernah kenal bagaimana keadaannya. Ya, yunfiquna fis sarra wad darra, berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Ya, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah berikan? Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, maka Allah akan jadikan mudah. Allah akan permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan permudah dirinya untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa Ala, dan Allah akan permudah dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ya, karena tadi dia sudah mampu ya mengerjakan 3 syarat. Ya, a'ta, kemudian wattaqa, kemudian wasaddaqa bil husna. 3 syarat ini ya, agar tadi jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam kebaikan. Ya, kita lihat ada orang ya senantiasa mudah menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ada orang senantiasa mudah menjaga puasa Senin Kamis, gak pernah ketinggalan. Ada orang gak pernah ketinggalan buat sedekah subuh setiap hari. Ini subhanallah. Ya, artinya apa? Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan kebaikan. Orang-orang yang senantiasa hafal Al-Quran, dulu ketika awal-awal ngafal, mungkin mereka merasakan susah. Ya, bayangkan 30 juz harus dihafal. Tapi ketika dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia senantiasa mendekat minta kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan mudahkan dirinya jalannya untuk menghafal Al-Quran. Ya, kita yang tadinya susah baca Al-Quran, ya agak susah ya ketika baca Al-Quran, ketika kita senantiasa berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Artinya apa? Bahwasanya tadi ketika kita senantiasa berbagi, ya senantiasa berbagi, kemudian senantiasa tadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Jalla wa Ala. Artinya kita tidak mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mudahkan ya bagi kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini kita belajar
bahwasanya orang yang bertakwa itu bukan hanya saja memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana orang yang bertakwa senantiasa dia membangun hablum minallah, dia juga hablum minan nasnya dia bangun. Ya, karena di sini apa? Alta, senantiasa berbagi, senantiasa memberi. Ya, ini ya salah satu tanda bagaimana orang dikatakan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, yusra artinya adalah kemudahan. Ya, makanya Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya, yusra artinya kemudahan. Makanya ketika ada orang nyari harta, nyari duit, pengennya yang mudah-mudah, pengennya yang gampang-gampang, yang cepet-cepet, yang instan-instan. Ada nggak Pak yang begitu? Banyak nggak Bu? Akhirnya dia ngapain tuh? Ya, main judi, ya. Apa tuh, banyak investasi, apalagi investasinya yang haram, nauzubillah. Ya, artinya dia pengen mendapatkan harta yang gampang. Makanya disebut dengan al-maisir. Ya, al-maisir berasal dari kata yusra. Al-maisir itu adalah judi. Ketika dia ingin mendapatkan ya harta dengan jalan yang mudah, jalan yang gampang, jalan yang instan, maka disebut dengan al-maisir. Ya, mendapatkan harta dengan jalan yang gampang. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya melihat bahwasanya kita mampu memberi, beriman, bertakwa, kemudian kita yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ya berikan kemudahan kita dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya. Dan ini Allah berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah memberikan buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita lihat di surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la, ya firman Allah Jalla wa Ala mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Bedanya apa Pak? Ya, antara wa nuyassiruka lil yusra dengan fasanuyassiruka lil yusra. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Bedanya kalau yang di surah Al-Lail ini pakai sin, ya, pakai huruf sin. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Ini untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di surah Al-A'la khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Ya, kalau pakai sin akan, artinya akan. Ya, artinya belum dilaksanakan, Allah akan janjikan, Allah akan berikan. Ya, tapi kalau untuk umat Rasulullah seperti itu. Tapi untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung berikan yang namanya kemudahan. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Maka Allah akan berikan kemudahan langsung. Ya, untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, ini golongan yang kedua. Ya, golongan yang kedua, mereka yang suka bakhil. Tadi lawannya dari ata. Kemudian wastaghna, merasa cukup. Ya, sombong dirinya, merasa cukup, enggak butuh ya bantuan dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian wa kadzdzaba bil husna. Ya, dia ingkar dengan pemberian dari Allah Jalla wa Ala, pembalasan dari Allah Jalla wa Ala. Ya, maka apa yang Allah berikan fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah akan berikan ya kesulitan. Usrun itu adalah kesulitan. Ya, lawan dari kata yusrun. Ya, inna ma'al usri yusra. Ya, jadi usrun di sini Allah akan berikan kesulitan-kesulitan.
Ya, bahkan ditafsirkan maka Allah akan mudahkan jalannya ya menuju nerakanya Allah Jalla wa Ala. Ya, na'udzubillah wal i'azubillah. Ya. Jadi siapa mereka yang Allah berikan kesulitan dalam hidupnya? Yang pertama ketika dia bakhil, ketika dia pelit. Ya, banyak orang kaya tapi ya, banyak orang rajin sholatnya berjamaahnya, ya, kemudian juga rajin ikut pengajiannya, tapi ketika disuruh nyumbang, ya sulitnya minta ampun. Ada nggak Pak yang begitu? Ada nggak Bu? Ya, entar-entaran dulu dah, ya. Ini subhanallah, ada orang seperti itu. Ya, tapi ada orang yang juga hartanya pas-pasan segitu-gitu aja, tapi subhanallah gemar untuk berbagi. Ya, jadi golongan yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Mereka bakhil, ya, yang pertama bakhil, kemudian wastaghna merasa cukup, ya, kemudian wa kadzdzaba bil husna. Ya, dia ingkar dengan pemberian dari Allah Jalla wa Ala, dia ingkar balasan dari Allah Jalla wa Ala. Ya, bahwasanya ada azab ya dari Allah Jalla wa Ala, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, maka Allah biarkan mereka dalam kesulitan, dalam kesesatan. Makanya berapa banyak orang ketika berbuat salah mereka biasa-biasa saja. Ya, ketika dia berbuat maksiat seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa saja, enggak ada rasa malu dalam dirinya. Ya, azan sudah berkumandang dia masih nongkrong di masjid. Ya, banyak tadi ketika saya berangkat sholat subuh, padahal sudah dipanggil sama Allah Jalla wa Ala, tapi nggak pernah terdetik dalam hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lihat fadilahnya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa yang Allah berikan ya untuk hamba-hambanya yang senantiasa sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, subhanallah. Ya, jadi mereka biasa saja ya dalam kesulitan, dalam kesesatan. Ya, maka Allah mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ayat selanjutnya Allah mengatakan ya wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, untuk golongan yang kedua ini ya bahwasanya wa ma yughni anhu maluhu. Jadi nanti hartanya ini yang tadi dia merasa cukup, ya, dia merasa bangga dengan hartanya, ya, dengan kedudukannya, dengan apa yang dia miliki, ya, wa ma yughni anhu maluhu. Ya, bahwasanya nanti hartanya ini enggak bisa nolong dirinya. Ya, enggak bermanfaat untuk dirinya. Ya, idza taradda. Ya, taradda ini ada yang mengatakan, menafsirkan yaitu ilal kubur, ketika dia sudah masuk ke dalam kuburnya. Ya, yang kedua ketika nanti dia sudah masuk nerakanya Allah Jalla wa Ala. Ya, jadi hartanya ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Ya, maluhu, hartanya di sini tidak bisa bermanfaat untuk dirinya ketika nanti ya dia sudah masuk ke dalam neraka, bahkan ketika sudah berada di alam kubur. Karena apa tadi? Karena dia bakhil. Ya, dia pelit, dia mendit. Ya, wastaghna, kemudian dia merasa cukup. Ya, dia tidak memerlukan pemberian dari Allah Jalla wa Ala. Dia mengatakan, merasakan bahwasanya semua yang dia miliki hari ini adalah karena usaha dirinya. Ya, karena dirinya yang senantiasa ulet dalam bekerja. Ya, pergi pagi pulang malam. Ya, dia nggak mengakui adanya doa-doa dari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terdekat yang senantiasa mendoakan dirinya. Ya, dia mengatakan bahwasanya ini adalah semua hasil kerja keras saya. Nauzubillah wal i'azubillah. Ya, kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Semua harta ya yang dia enggak mau keluarin, ya, yang dia banggain, ya, itu enggak akan bermanfaat ya ketika sudah masuk ke alam
kubur, apalagi nanti sudah masuk nerakanya Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillah wa la'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan inna alaina lal huda litabyini tariqul huda min tariqid dhalal. Ya, liyatamathal amruna bisulukil awal wa nahyina an irtikabi tsani. Ya, bahwasanya inna alaina lal huda, bahwasanya hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua bersumber dari Allah Jalla wa Ala. Ya, dan di sini Allah telah menjelaskan ya tariqul huda min tariqid dhalal, jalan hidayah dari jalan yang penuh dengan kesesatan. Tadi dua jenis golongan umat manusia. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan kita semua mau ikut golongan yang pertama yang senantiasa berbagi dan bertakwa, beriman, kemudian membenarkan, yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan. Atau golongan yang kedua, orang yang senantiasa bakhil, merasa cukup, kemudian ingkar dengan pemberian dari Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan teruskan, Allah akan biarkan dalam kesulitan, dalam kesesatan. Ya, inna alaina lal huda. Allah berikan dua contoh tersebut supaya kita bisa mengambil ibrahnya, kita bisa mengambil pelajarannya, kita bisa ambil manfaatnya. Kemudian Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, ad-dunya faman talabahuma min ghairina faqad akhta. Ya, bahwasanya Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula, bahwasanya akhirat itu ya dan semua kehidupan yang sebelum akhirat semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa Allah tidak mengatakan wad dunya? Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Kenapa Allah enggak mengatakan wa inna lana lal akhirata wad dunya? Ya, bahwasanya semua yang makhluk yang Allah ciptakan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ketika di akhirat maupun sebelum akhirat, baik dunia, alam ruh, alam rahim, semuanya itu hanyalah ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu adalah kekuasaan Allah Jalla wa Ala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita enggak punya apa-apa. Ya, dan semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sekedar dunia saja. Ya, semua kullu ma siwallah. Maka yang disebut dengan alam itu adalah kullu ma siwallah. Semua ya yang Allah ciptakan. Ya, itu adalah alam. Ya, semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa'anzartukum nara talazza. Ya, fa'anzartukum nara talazza. Ya, jadi ketika Allah mengatakan kehidupan sebelum akhirat, ya semuanya juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan adalah senantiasa sesuai dengan perintah Allah Jalla wa Ala. Fa'anzartukum naran talazza, fa'anzartukum khawaftukum ya ahla Makkah. Artinya Allah mengingatkan kita semua, Allah memberikan warning, ya memberikan peringatan buat kita semua. Ya nara talazza, naran adalah neraka jahannam, talazza tatawaqqad. Talazza itu adalah tatawaqqad, yaitu yang apa? Api itu kalau gede berkobar, ya itu apinya sangat besar, ya dan ketika membakar itu apinya nggak berarahan, jadi kesana kemari nggak bersamaan gitu ya Pak. Jadi senantiasa dalam berantakan, ya tatalazza itu, ya tatawaqqat, ya berantakan. Ya, jadi apinya berantakan, arahnya nggak karuan kalau bahasa kita. Yaitu karena saking besarnya.
Ya, makanya azab yang paling ringan ya di neraka itu adalah namanya hembusan, ya hembusan api neraka. Nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, hembusannya disebut dengan nafhah, ya nafhah min adzabillah, yaitu hembusan atau tiupan ya dari api nerakanya Allah Jalla wa ala. Nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, kalau kita bersentuhan dengan barang-barang yang padat, berasa nggak Pak? Berasa nggak Bu? Kalau kita bersentuhan dengan barang-barang yang cair, berasa nggak? Berasa. Tapi kalau kita bersentuhan dengan udara, berasa nggak udara tersebut? Berasa nggak? Kita bersentuhan dengan udara, berasa nggak? Nggak berasa, cuman ada. Ya apa? Jadi adem. Ya, apalagi kalau di depan, di atas ada kipas angin, ya berasa ademnya. Tapi kita bersentuhan, kita nggak berasa. Ya, begitulah nafhah. Ketika di dunia nggak berasa, ya, tapi di akhirat yang nafhah itu nafhah min azabillah, ya hembusan tiupan api neraka itu sungguh sangat berasa. Jadi nafhahnya saja sudah berasa, tiupannya aja udah berasa. Nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, kalau di dunia kita buka jendela, terkadang ada hawa panasnya. Kita buka kamar, jendela kamar, ketika kita buka ada hawa panasnya, betul Bu? Nah begitulah, ya. Dan Allah gambarkan, Allah peringatkan naron talazza, bahwasanya api neraka itu menyala dan nyalanya nggak beraturan, ya karena saking besarnya. Ya, dan azab yang paling ringan adalah nafhah, ya hembusan dari api neraka tersebut. Ya, nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, makanya di sini Allah peringatkan kita semua, dan Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa. Ya, la yaslaha illal ashqa. La yaslaha yadkhuluha illal ashqa, dan enggak ada ya yang masuk ke dalam neraka tersebut ya illal ashqa, kecuali orang yang ashqa. Ashqa berasal dari kata syaqiyun, orang yang paling buruk. Ya, orang yang paling buruk tadi yang Allah jelaskan, yaitu golongan yang kedua. Ya, la yaslaha illal ashqa. Ya, yaslaha yadkhuluha, masuk. Bahwasanya enggak ada manusia yang diizinkan masuk ke dalam neraka tersebut kecuali orang-orang yang ashqa, orang-orang yang paling buruk amal ibadahnya, orang-orang yang paling buruk kepribadiannya di hadapan Allah Jalla wa ala. Nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, ini di surah Al-Lail bahwasanya Allah menegaskan, ya tadi orang yang paling buruk adalah golongan yang kedua. Ya, kenapa mereka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang paling buruk ini alladzi kadzdzaba bin nabi, mereka mengingkari para nabi dan rasul. Ya, wa tawalla 'anil iman, mereka senantiasa berpaling dari keimanan, mengingkari keimanan. Ya, senantiasa syirik kepada Allah Jalla wa ala, enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling buruk, syaqiyun. Ya, yang Allah peringatkan dengan naron talazza. Ya, kalau kita lihat di surah selanjutnya juga, di surah wasyamsi wadduhaha, ya surah asy-syams, ya itu juga Allah menyebutkan, menjelaskan tentang orang yang paling buruk. Ya, di ayat 12 Allah mengatakan idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullah ya naqatallahi wa suqyaha. Ya, jadi di surah asy-syams itu Allah mengatakan juga, Allah menjelaskan orang yang paling buruk juga. Idzim ba'atsa ashqaha, ya orang yang paling buruk. Ya, siapa mereka?
Ini ketika zamannya Nabi Saleh, ya, yaitu kaumnya Nabi Saleh, ya, ketika mereka diperintahkan untuk membiarkan untanya Nabi Saleh, ya, jangan diganggu, ya, jangan disakiti, ya, tapi orang-orang yang buruk ini, orang-orang yang enggak beriman kepada para nabi dan rasul, dia malah membunuh untanya Nabi Saleh. Artinya mereka mengingkari perintah para nabi dan rasul. Jadi di sini Allah ingin mengkomparasikan, ya, bahwasanya ada orang-orang yang buruk, ya, yang Allah jelaskan di surah Al-Lail, ada juga orang-orang yang buruk, ya, yang Allah jelaskan di surah Asy-Syams, ya. Bahwasanya surah Asy-Syams tadi mereka enggak patuh perintah Nabi Saleh ketika jangan ganggu untanya, ya, tapi malah dibunuh, ya. Kemudian di surah Al-Lail ini orang-orang yang paling buruk adalah mereka yang sama mengingkari para nabi dan rasul, kemudian mereka mengingkari keimanan, ya, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, mereka mengingkari perintah para nabi dan rasul, wa tawalla, kemudian mereka berpaling, wa tawalla 'anil iman, mereka berpaling dari keimanan mereka kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Kemudian Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa, ya, wasayujannabuhal atqa, ya, wasayujannabuha yab'adu anha al atqa bimakna at-taqa, ya. Kemudian Allah jauhkan, ya, sayujannabuha itu yub'adu anha al-atqa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini Allah jauhkan dari apa? Dari naron talazza. Orang-orang yang senantiasa beriman, ya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah jauhkan mereka, ya, dari namanya narul talazza, ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, siapa mereka orang-orang yang atqa ini, orang-orang yang bertakwa, ya. Allah sebutkan lagi alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, mereka yang senantiasa, ya, mereka berinfak dengan hartanya, senantiasa memberi, yatazakka, dengan niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa Ala, kemudian juga senantiasa membersihkan jiwanya, senantiasa membersihkan dirinya, ya. Makanya yang namanya zakat itu an-numu wa tatahhur. Yang namanya zakat itu adalah senantiasa berkembang, bertambah, dan mensucikan, ya. Jadi dalam harta kita ada hak orang lain, kemudian kita bersihkan, ya. Kemudian juga senantiasa membersihkan diri kita, ya, dari perkara-perkara, dari hal-hal sifat-sifat yang bakhil, kikir, ya, ataupun yang lain sebagainya, ya. Ini subhanallah. Dan di sini disebutkan siapa dia, orang yang atqa ini, ya, kemudian dia bisa berinfak, dia bisa memberi, ya, yang diharapkan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama tafsir menjelaskan huwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi di sini dijelaskan tentang bagaimana sifat, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada dalam kepribadian, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, lima ishtara Bilalan al-mu'adzab ala imanihi wa i'taqadihi. Ya, ketika beliau membebaskan Sayyidina Bilal, ya, dia mampu memberikan hartanya, ya, membelanjakan hartanya untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan membebaskan Sayyidina Bilal ketika sedang disiksa, ya, kemudian dibeli, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya.
Ini para ulama tafsir yang menjelaskan seperti itu. Tapi ala kulli hal, bahwasanya secara umum, secara global, Allah menyebutkan al-atqa. Siapa saja mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa membersihkan dirinya ya, dengan senantiasa berbagi, senantiasa memberi ya, yang diharapkan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak juga orang ketika memberi ngarepin balasan ya, ngarepin kembalian ya. Terkadang kalau nggak ada balasannya, nggak ada kembaliannya, dia jadi kecewa. Betul nggak Pak? Begitulah ya kehidupan kita. Jadi kalau kita berharap kepada manusia ya, maka hati-hati kita akan kecewa ya, ketika ya, yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi ketika kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka senantiasa yang hanya kita harapkan, yang hanya kita inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini adalah orang-orang yang bertakwa ya. Al-atqa alladhi yu'ti malahu yatadzakka ya. Dari ulama tafsir ada yang menjelaskan ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian juga tadi juga asyaqiyun itu ya, orang-orang yang paling buruk ya. Ulama tafsir juga ada yang mengatakan dia adalah Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf ya, itu yang tadi yang menyiksa Sayyidina Bilal ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja ya. Ada syaqiyun, ada taqiyun ya. Ada ashqa, ada atqa. Jangan sampai salah Pak bacanya ya, ntar kebalik lagi ya. Atqa dulu kemudian ashqa dulu, enggak. Jadi syaqiyun dulu ya. La yaslaha illal ashqa ya. Syaqiyun itu orang-orang yang buruk ya. Umayyah bin Khalaf, orang yang menzalimi, menyakiti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, atau sejenisnya lah ya. Karena di sini ya secara khusus tidak disebutkan namanya, hanya dibilang ashqa ya, orang-orang yang paling buruk. Kemudian atqa ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa ya. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Alladzi yu'ti malahu yatadzakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan dia ini orang yang atqa ini tadi, bahwasanya ketika dia senantiasa berbagi, senantiasa memberi ya, senantiasa berinfak ya, dia niatkan untuk membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya, maka yang diharapkan tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya subhanallah, begitu banyak ya kita bisa mengambil ibrah dari para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka yang senantiasa berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan hanya saja dengan jiwanya ya, bukan hanya saja dengan tenaganya, tapi mereka rela mengorbankan hartanya. Abdurrahman bin Auf ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subhanallah ya, Allah berikan, Allah abadikan kebaikan-kebaikan mereka semua, dan kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Tapi orang-orang yang menghalangi dakwahnya Rasulullah, orang-orang yang syaqiyun, orang-orang yang buruk ya, kita bisa ambil kejelekan-kejelekannya untuk menjadi ibrah kita, supaya kita bisa tinggalkan dalam kehidupan kita ya. Jadi wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Enggak ada yang diharapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la ya. Yang kita cari ya, semua orang-orang yang beriman, bertakwa, yang dicari hanyalah wajhi rabbihil a'la ya, yaitu balasan, pengharapan ya, hanya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa di sini wajhun? Kenapa enggak memakai kalimat ridha? Ya, wajhun. Ya, artinya wajah. Ya, karena yang diharapkan adalah kesempurnaan. Jadi kita kalau sudah bisa memandang Allah Subhanahu wa taala ya di hari akhirat nanti, itu adalah nikmat yang paling sempurna. Ya, ketika kita bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini illa ibtigha'a wajhi rabbil ala. Bahwasanya yang kita cari hanyalah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yarda. Ya, baru di sini wala saufa yarda. Allah tutup surah Al-Lail ini dengan ayat yang luar biasa, bima yu'tahu minats thawafil jannah. Ya, bahwasanya nanti Allah akan berikan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, faman fa'ala mithlu fi'lihi radhiyallahu ta'ala anhu fayab'udu 'anil nari wa yuthab. Bahwasanya siapa saja yang melakukan amalan tadi ya seperti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ataupun sahabat-sahabat yang lainnya, fayub'adu 'anil nar, maka akan dijauhkan dari api neraka, wa yuthab, dan kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hidayahnya sudah jelas, ya, tuntunannya sudah jelas. Ya, salah satu asbabun nuzul kenapa surah Al-Lail ini diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang tadi ada dua golongan ya umat manusia, bahwasanya yang diriwayatkan oleh Abi Hatim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dulu ada seorang yang punya pohon korma. Ya, kemudian pohon kormanya agak doyong ke rumah tetangganya sebelahnya. Ya, kemudian ada buahnya banyak lebat sampai ngondo itu turun ke bawah, berjatuhan di rumah tetangganya. Ini rumah tetangganya orang fakir miskin, orang nggak punya. Ya, ketika itu buah kurma jatuh ke tanah, ke rumah dia yang fakir miskin ini anak-anaknya pada ngambilin dia makanin itu kurma. Dan ini yang punya saking bakhilnya, saking pelitnya, ketika tahu itu korma jatuh ke rumah sebelahnya, dimakan sama anak-anaknya, itu dikorek lagi, diambil lagi, nggak mau dia. Ya, itu dikeluarin lagi dari mulut anak-anaknya. Nauzubillah wa li'auzubillah. Sampai segitunya. Ya, akhirnya diadukan ya perihal tersebut kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh orang yang miskin tadi ngadu sama Rasul. Ya, kemudian Rasul panggil yang punya korma. Ya, yang punya pohon korma. Kata Rasul, mau nggak saya gantikan ya pohon korma kamu dengan nanti ya saya berikan pohon korma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak kira-kira kalau begitu mau nggak, Pak? Yang ngomong siapa, Pak? Yang nawarin siapa, Pak? Mau nggak? Mau apa kagak? Serius? Ya, Ibu mau nggak, Bu? Subhanallah, yang nawarin Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga. Artinya kita punya pohon korma di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi subhanallah, ini orang karena saking meditnya, saking bakhilnya nggak mau, tetap nggak mau. Ya, dia bilang, kamu Muhammad mau bayar berapa pohon korma ini? Ya, padahal sudah dibayar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain yang dengar tawaran dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kalau saya yang beli pohon korma itu balasannya sama nggak seperti apa yang kau janjikan kepada dia? Kemudian kata Rasul, sama. Engkau akan mendapatkan pohon tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia mencoba menawar kepada orang yang bakhil tersebut yang punya pohon korma. Ya, akhirnya dia mau jual. Ya, dengan harga ya diganti yaitu dengan 40 pohon korma. Jadi satu pohon korma itu ya diganti dengan 40
pohon korma. Dia minta sebanyak 40 pohon korma. Dan dia minta 40 pohon korma tersebut ya tumbuh dalam satu tempat dan dikabulkan oleh orang tersebut. Ya, tadi yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah gambarkan, Rasulullah ajarkan kepada kita, ada orang yang bakhil ya, padahal dia punya sesuatu yang bermanfaat tapi dia nggak mau berbagi. Ya, medit, bakhil, tapi ada orang yang senantiasa mau berbagi dan Allah berikan balasan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang senantiasa mudah dalam berbagi, senantiasa kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Baik, mudah-mudahan ya apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbagi dengan harta, dengan jiwa, tenaga kita. Mudah-mudahan senantiasa mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Jalla wa ala, jika ada yang salah, yang keliru dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.